إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Sebagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dan dalam diri manusia punya sifat tergesa-gesa. Wa kana al-insanu ajula, manusia punya banyak kekurangan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan dikatakan innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wahai manusia, kamu sering berbuat salah kepada Allah. Kesalahan kamu sering kamu ulang-ulang. Pagi hari salah, siang hari salah, sore hari salah, malam hari pun kau berbuat salah. Sehingga dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, maka malaikat-malaikat heran atas keputusan tersebut. Mereka mengatakan, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, kenapa harus diciptakan manusia? Karena manusia itu hanya bikin pertengkaran dan pertumpahan darah saja. Sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih dan mensucikan Engkau. Memang itulah sifat manusia. Manusia itu bahkan dikatakan zaluman jahula, zalim dan jahil. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika amanah ini ditawarkan kepada gunung, langit dan bumi, semua takut mengemban amanah. Namun manusia atas kezaliman dan kejahilannya dia mau dan siap mengemban amanah tersebut. Dan banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kelemahan-kelemahan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, dengan segala macam kelemahan yang ada pada diri manusia, Allah Subhanahu wa taala umumkan bahwa beliau Allah Subhanahu wa taala siap mengampuni salah-salah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan alfa-alfa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku siap ampunkan dosa-dosa mereka. Setelah diterangkan oleh Allah bahwa manusia ini selalu bikin salah, manusia ini lemah, manusia ini banyak kekurangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala umumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala siap memaafkan kesalahan kita, siap mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan kita dilarang oleh Allah untuk berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang pernah berbuat salah kepada aku, jangan sekali-kali kalian pernah berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kalian. Itulah keputusan Allah. Itulah kehebatan Allah, keagungan Allah, cinta Allah kepada hambanya, sehingga Allah siap mengampunkan dosa-dosa kita, siap memaafkan salah-salah kita. Innakum tahti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai manusia, kamu sering berbuat salah di pagi hari dan di siang hari, dan ingat, aku siap ampunkan dosa-dosa. Bahkan andaikan manusia itu datang kepada Allah membawa dosa sebesar dunia ini, tapi dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, dia sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya akan datangkan ampunan yang lebih besar daripada dosa yang dibawa oleh manusia tersebut. Lau ataitani bi qurabid dunya minal khataya. Wahai manusia, andaikan kau datang kepada aku dengan dosa sebesar dunia ini, summa lakitani lam tusyrik bi syai'a, kemudian kamu datang minta ampun kepada aku, minta maaf kepada aku tanpa menyekutukan aku, maka aku akan ampunkan, aku akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa yang kau bawa kepada aku. Kita kenal bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa jahiliyah. Begitu banyak kesalahannya, begitu jahilnya kehidupan dia. Namun setelah dia bertobat kepada Allah, setelah dia minta maaf kepada Allah, apa yang terjadi? Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah maafkan salah-salahnya. Bahkan kuburnya di samping Nabi SAW di Masjid Nabawi Asy-Syarif di Madinah Munawwarah. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana min ba'di nabi lakana Umar nabiyyan." Andaikan setelah aku ada seorang nabi, maka Umar yang pantas menjadi nabi setelah aku. Kenapa kemuliaan itu dia dapatkan? Karena dia bertobat atas dosa-dosanya, karena dia minta maaf kepada Allah atas salah-salahnya. Di dalam riwayat diterangkan, ada salah seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sebelum keislamannya, orang ini dijuluki syaitan bin Sayatinil Makkah. Syaitan di antara setan-setannya penghuni Mekah, penduduk Mekah. Namun dia bertobat, dia minta maaf kepada Allah. Allah ampuni dosanya, Allah maafkan salahnya. Kemudian dia kembali kepada Allah, menjadi orang yang saleh. Sehingga Ibnu Sirin dia mengatakan tidak ada penghuni atau penduduk Basrah yang lebih takwa dibandingkan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ma'asyiral jemaah rahimahullah, Fudail bin Iyad salah seorang yang sangat jahat pada zamannya, sehingga ketika orang-orang mendengar nama dia takut karena kejahatannya luar biasa. Dia suka merampok, suka mencuri, suka mengganggu orang. Suatu hari ketika dia memanjat dinding untuk melakukan perbuatan jahatnya, terdengar dari balik dinding lantunan bacaan Al-Quran seorang wanita. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ketika dia mendengar lantunan ayat Al-Quran yang artinya, apakah belum datang masanya? Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk segera bertobat kepada Allah, untuk melembutkan hatinya taat kepada Allah? Apa yang ditunggu-tunggu? Apa yang dinantikan? Kenapa hati manusia menjadi keras sehingga dia tidak mau segera bertobat kepada Allah? Maka Fudail bin Iyad pada saat itu dia mengatakan, "Al-an ya Fudail, sekarang waktunya wahai Fudail, kamu harus bertobat kepada Allah." Maka dia bertobat malam itu juga, dan dia berjanji akan menghabiskan umurnya di Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah belajar agama
bertakwa kepada Allah, sehingga dia mendapat julukan Abidul Haramain, seorang ahli ibadah di dua tanah Arab, dan dia menjadi seorang ulama yang besar. Itulah kesan daripada tobat seseorang. Ketika orang diampuni dosanya oleh Allah, hatinya menjadi tenang. Ketika dosa seseorang diampuni oleh Allah, rezekinya menjadi berkah. Ketika dosanya diampuni oleh Allah, dia sukses, selamat dunia dan akhirat. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan, itu semua karena ulah kesalahan manusia. Karena dosa manusia terjadi kerusakan di daratan, karena dosa manusia terjadi kerusakan di lautan. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maafnya Allah ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka amalan-amalan besar, hadiah pertama yang Allah berikan kepada dia adalah ampunan. Salat yang kita kerjakan, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah ampunan daripada Allah. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha ila al-masjid lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah wa hutta anhu sayyi'ah. Ketika orang mau mengerjakan sholat, saat berwudu dosanya diampunkan. Ketika berjalan menuju ke masjid, langkah kakinya mengampuni dosa, menaikkan derajat. Selama dia berada di masjid, malaikat mendoakan, minta kepada Allah supaya orang itu diampuni oleh Allah. Puasa Ramadan juga ketika dilakukan, dia akan mendatangkan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu oleh seorang Islam, hadiahnya adalah ampunan. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Salat Jumat yang kita lakukan setiap Jumat, pahalanya yang utama adalah ampunan. Al-Jum'ah ila al-Jum'ah kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah ampunan atas dosa-dosa seorang hamba selama hamba tersebut tidak menyentuh dosa-dosa besar. Haji, amalan yang besar, yang agung, pahalanya apa? Pahalanya juga ampunan. Man hajjal baita wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berbuat rafas, dia tidak berbuat busuk, ketika kembali Allah bersihkan dia dari dosa, seakan-akan dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan banyak lagi amalan-amalan besar dalam Islam. Hadiah utama yang Allah berikan kepada dia adalah ampunan. Kenapa? Karena ampunan sangat penting sekali. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Setelah kita mendapatkan ampunan Allah atas amalan-amalan yang kita lakukan dengan ikhlas, jangan lupa kita juga harus mengucapkan, mencari maaf di antara saudara-saudara kita. Karena kesalahan kita sesama manusia tidak bisa direkomendasikan ampunan Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang, sebelum kita mendatangi orang tersebut. Ada orang yang bangkrut di akhirat nanti, padahal amalnya banyak. Ternyata kebangkrutan itu dialami sebab dia punya salah kepada sesama manusia. Atadri man muflis min ummati? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umatku? Itulah orang yang datang menghadap Allah dengan segunung amalnya, tetapi lisannya kasar, tetapi tangannya jahil, suka menyakiti orang, mengambil haknya orang. Maka di akhirat nanti orang-orang yang pernah dia sakiti, orang-orang yang pernah diambil haknya, semua menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan segunung itu habis ludes, dan setelah habis amalnya masih banyak orang yang menuntut atas kejahilan dia selama dia hidup di dunia. Inilah orang yang dikatakan bangkrut. La yadkhulul jannah may yahjur akhahu
fawqa thalath, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang membiarkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Nabi SAW melihat orang disiksa di dalam kubur, dan Nabi mengatakan, innahuma yu'adzaban, 2 orang ini sedang menghadapi siksaan. Salah satunya adalah kana yaf'alu bin namimah, karena dia suka membawa omongan ke sana kemari, ucapan ke sana kemari, pembicaraan ke sana kemari dibawa olehnya, pembicaraan fitnah, riba, sesuatu yang tidak penting dia omongkan. Maka itu menjadi resiko besar untuknya, karena dia menyakiti sesama manusia. Wala yatakallamanna ahadukum bi kalimatin ta'tadhiru biha ghadan. Jangan sampai kamu terlanjur mengeluarkan satu kata, satu ucapan yang salah di dunia ini, karena bisa jadi gara-gara satu ucapan yang salah kamu akan menyesal panjang di akhirat nanti. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kesimpulan daripada khutbah Jumat yang singkat ini adalah kita harus mencari ampunan Allah, karena ampunan itu sangat kita butuhkan. Seseorang tidak akan pernah selamat dari neraka sebelum dia dapat ampunan Allah. Seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum dia dapat ampunan Allah. Dan jangan lupa, di samping ampunan Allah yang kita cari, kita harus perbaiki perilaku kita kepada sesama manusia. Karena perbuatan kita yang buruk kepada sesama manusia, muamalah, muasyarah yang keliru sesama manusia, itu tidak mendatangkan ampunan Allah sebelum kita perbaiki hubungan kita kepada orang tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور